Shalom dan selamat malam semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan April ini, hari Senin tanggal 8 April 2024. Saya berharap kita semua selalu bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya menemani saudara kembali dengan renungan malam sebelum kita tidur, atau di waktu-waktu lainnya saudara bisa mendengar renungan ini. Ambil ini sebagai satu wejangan rohani dari firman Tuhan, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Renungan firman pada hari ini diambil dari Amsal 18 ayat 14 yang tentunya ditulis oleh Raja Salomo, yang berbunyi demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ayat ini dalam kitab bahasa Inggris, saya selalu pakai New American Standard Bible. Di sana dikatakan, the spirit of a man can endure his sickness, but as for a broken spirit, who can bear it? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini kembali mengingatkan kita bahwa orang yang penuh dengan semangat itu dapat menanggung penderitaannya. Yang bahasa aslinya ini adalah penyakit, saudara ya. Itu bahasa Ibraninya itu adalah maholeh. Ya, maholeh. Ini adalah sickness, disease, atau infirmity or sickness, saudara. Jadi kita kembali menyatakan bahwa saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak jaminan kita akan selalu hidup sehat terus-menerus. Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa, belum dipulihkan sepenuhnya. Kita masih bisa kena virus COVID yang kita sudah tahu beberapa waktu yang lalu, virus influenza, virus-virus yang lain, saudara. Tetapi penyakit itu tidak boleh mengalahkan semangat kita. Saya mendengar banyak kesaksian orang yang ada dalam kelemahan tubuh yang demikian berat, saudara. Bahkan untuk mengangkat tubuhnya saja ia tidak bisa. Saya ingat seorang anak remaja, anak seorang hamba Tuhan dari kawan saya, yang sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Tentunya tidak sakit lagi pada saat dia sakit, saudara. Dia tetap semangat. Dia tetap melukis dan melakukan pekerjaan untuk Tuhan, bahkan mengingatkan orang-orang lain di sekelilingnya, saudara, untuk tetap kuat. Saudara, ternyata ada orang-orang penderitaan itu tidak membuat dia patah semangat, bahkan melebih dari semangat yang orang-orang lainnya. Tetapi saya juga mendengar ada orang yang sakit, baru sakit sedikit saja, saudara, udah ngomel-ngomel, marah-marah, nyalain ini, nyalain itu, maka nyalain Tuhan, saudara. Stres dan depresi, saudara. Orang-orang seperti ini tentunya tidak enak untuk berada di dekatnya, saudara. Kita jadi stres juga. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kita, kalau kita menderita, apakah itu karena penyakit atau hal lain, tetap pertahankan semangat kita. Tetap arahkan pikiran dan pandangan kita kepada Tuhan, seperti yang diingatkan oleh Salomo oleh inspirasi Roh Kudus. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Hati yang semangat akan membuat kita kuat. Itu yang menjadi inti dari ayat ini. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Artinya ini pertanyaan retorika ya. Siapa yang bisa memulihkan semangat yang patah? Tidak ada, kecuali saudara sendiri yang memiliki roh saudara sendiri, bukan orang lain. Nah, jadi marilah kita sama-sama melakukan introspeksi diri. Kalau kita seringkali mudah putus asa, mudah gelisah, saudara, boro-boro saudara bisa menanggung penderitaan, saudara akan jadi lemah, akhirnya saudara makin payah. Tetapi mari kita mengikuti apa yang Raja Salomo katakan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Mari ganti kata orang dengan nama saudara. Dedek yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kalau nama saudara Wati yang semangat dapat menanggung penyakitnya. Kalau nama saudara John yang bersemangat dapat menanggung setiap pergumulan. Wow, karena
Paulus pun mengajar dalam Perjanjian Baru mengatakan dalam kitab Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hanya Tuhan yang dapat memberikan saudara semangat dan kekuatan, sehingga saudara bisa menanggung penderitaan saudara, penyakit saudara, kelemahan saudara. Saat saudara tidak sakit, tidak lemah, saudara dalam keadaan kuat, bersyukurlah dan tetap semangat. Lalu berikan semangat kepada orang lain yang lemah, seperti yang saya lakukan hari ini, sehingga saudara bisa bangkit dari kelemahan dan tetap semangat dalam hidup ini. Sekalipun mungkin kita masih sakit pinggang, kita masih dalam proses treatment, usia kita mulai lanjut, kita mulai lemah, gerakan kita mulai lambat, it's okay. Yang penting hati saudara tetap kuat. Paulus berkata, biarpun tubuh jasmania kami atau saya makin lemah, tapi biarlah tubuh batiniah kami diperbaharui hari demi hari. Itulah ciri orang-orang yang semangat di dalam Tuhan. Kiranya kita bisa menjadi pribadi yang seperti ini, dan biar renungan malam ini mengingatkan kita semua untuk tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita, dan kita tetap semangat terus tidur, lalu besok pagi bangun dengan tetap semangat yang baru, berharap dan bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.